Selamat datang kembali. Kita hari ini mau bahas satu studi kasus interaktif yang menarik ya dari Dr. Ricky Sababalat. Ini tentang seorang pria usianya 41 tahun. Keluhannya nyeri punggung hebat, terus makin susah jalan selama 3 bulan terakhir ini, sampai posturnya jadi agak bungkuk gitu. Sumber kita kali ini ya dari analisis kasus sama kuis interaktifnya itu. Jadi, yuk kita coba telusuri bareng. Apa sih sebenarnya yang terjadi sama pasien ini? Jadi, data kunci yang kita punya nih, pasien ini kan mengalami kifosis ya, posturnya makin bungkuk. Terus geraknya juga jadi lambat. Nah, di punggungnya, pas di area torakel 10, itu kalau diraba ada massa keras. Ada juga demam ringan, suhunya 37,6 Celcius. Terus hasil labnya nunjukin leukositosis, sel darah putihnya naik, sama laju endap darah, LED-nya, tinggi. Iya ya. Nah, LED tinggi ini kan biasanya tanda ada peradangan kronis ya di tubuh. Yang juga penting, ronsen parunya. Ada perselubungan di puncak paru kanan atas, sama sedikit cairan di selaput paru. Wah, banyak juga ya temuannya. Gimana nih semua ini bisa nyambung? Iya, ini memang bagian yang paling menariknya ya. Gimana semua potongan-potongan ini, gejalanya kan di tulang belakang udah lama ya. Nyeri, bungkuk, ada massa lagi. Ditambah lagi tanda-tanda infeksi sistemik, kayak demam, LED tinggi itu. Terus, nah ini yang krusial, temuan di ronsen paru. Khas banget untuk tuberkulosis, lesinya di puncak paru. Ini semua kalau digabung jadi gambaran yang sangat klasik untuk Pott's disease atau nama medisnya spondylitis tuberculosa. Oh, Pott's disease. Jadi itu TBC tulang belakang ya intinya? Betul. Jadi Pott's disease itu infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis di tulang belakang. Biasanya bakteri ini nyebar dari infeksi primer di paru. Nah, seperti yang kita lihat dari hasil ronsen pasien ini kan, ada infeksi di paru. Kerusakan di badan tulang belakang karena infeksi ini itu bikin tulangnya kolaps. Makanya posturnya jadi bungkuk atau kifosis, yang sering juga disebut gibus. Gibus. Nah, massa keras yang teraba di punggung pasien itu kemungkinan besar ya tonjolan tulang dari gibus itu tadi. Jadi bukan tumor atau massa jaringan lunak gitu. Oke, paham. Tapi kalau lihat gejalanya, terutama nyeri punggung sama perubahan postur, mungkin ada yang kepikiran diagnosis lain nggak sih? Misalnya spondyloartrosis gitu yang sering karena usia, atau ankylosing spondylitis? Pertanyaan Barkus, karena memang penting dibedain kan. Analisis kasus ini juga bahas itu kok. Jadi gini, spondyloartrosis misalnya, itu kan penyakit degeneratif ya. Biasanya lokasinya di lumbal bawah L4, L5 gitu, bukan di torakal tengah kayak kasus ini. Dan yang lebih penting lagi, spondyloartrosis itu nggak disertai demam, LED tinggi atau tanda infeksi sistemik lain ya. Beda banget sama pasien ini. Oh iya ya, benar juga. Begitu juga ankylosing spondylitis. Meskipun bisa bikin postur berubah, tapi nggak bisa ngejelasin adanya temuan infeksi TB aktif di paru-parunya. Makanya Pott's disease ini jadi diagnosis yang paling kuat. Karena dia bisa menjelaskan seluruh rangkaian temuan. Masalah tulang belakangnya dapat, infeksi sistemiknya dapat, dan infeksi TB parunya juga dapat. Klop semua. Berarti kuis interaktif yang ada di studi kasus ini juga pasti nekenin poin-poin ini ya. Misalnya kayak petunjuk paling kuat yang nyambungin masalah paru sama tulang belakang itu ya perselubungan di puncak paru kanan tadi. Tepat sekali. Kuis itu memang menyoroti kalau lesi di apeks paru itu lokasi klasik infeksi TB paru sekunder. Nah, ini yang sering jadi sumber penyebaran ke tulang belakang. Kuis itu juga negesin lagi kalau deformitas bungkuk itu namanya kifosis atau gibus. Dan ini penyebabnya kerusakan tulang belakang karena infeksi Mycobacterium tuberculosis, bukan proses degeneratif kayak spondyloartrosis. Jadi semacam penguat gitu ya kuisnya? Iya, betul. Fungsinya memperkuat pemahaman diagnostik dari kasus ini. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan dari penelusuran materi Anda ini, intinya adalah gimana kombinasi gejala yang kelihatannya rumit ya. Ada masalah tulang belakang, ada tanda infeksi umum, ada temuan spesifik di paru. Tapi kalau dianalisis dengan cermat, semua itu bisa mengarah ke satu diagnosis, Pott's disease atau spondylitis tuberculosa. Ini contoh nyata ya gimana infeksi di satu organ, kayak paru, ternyata dampaknya bisa serius banget dan muncul di bagian tubuh lain.
Nah, betul. Dan ini mungkin membawa kita ke satu pemikiran penutup ya untuk Anda renungkan. Mengingat Pots disease ini seringkali merupakan komplikasi lanjutan dari TB paru yang mungkin nggak terdeteksi atau nggak diobati sampai tuntas, seberapa penting sih sebenarnya upaya kita bersama untuk mendeteksi dini dan mengobati TB paru itu sampai benar-benar tuntas. Jadi bukan cuma buat nyembuhin penyakit parunya aja, tapi juga untuk mencegah komplikasi berat kayak ya ini kelumpuhan karena tuberkulosis tulang belakang. Dalam skala kesehatan masyarakat yang lebih luas gitu. Coba direnungkan.